What do you see? What's up brother, ketemu lagi dengan gua Canda Brew, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini kita akan menceritakan film berjudul Vivarium. Film ini menceritakan sepasang kekasih yang membeli perumahan, namun mereka terjebak di perumahan itu yang menyerupai labirin. Untuk kalian yang ingin beli perumahan, hati-hati loh dengan komplek yang seperti ini. Tapi sebelum lanjut ke filmnya, yuk bantu subscribe sampai 100.000 subscribe karena kalian akan menjadi bagian dari channel ini. Kita lanjut ke alur ceritanya, cekibro. Di awal film, kita akan diperlihatkan siklus burung kuku yang merugikan burung lain. Jadi, burung kuku ini akan menyimpan telurnya di sarang burung lain seperti burung murai, lakbat, tikukur, tapi tidak dengan burungnya Mas Jono ya. Burung kuku ini sampai akhirnya dia tumbuh lebih besar dari induk penggantinya yang mengasih makan dia tiap hari. Scene beralih, kita diperlihatkan wanita yang bernama Gemma yang baru selesai mengajar. Lalu Gemma dijemput oleh kekasihnya bernama Tom. Mereka berencana akan mencari perumahan untuk ditinggali berdua. Kemudian mereka mendatangi sebuah developer yang bernama Yondek. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh marketing Yondek yang bernama Martin. Setelah sedikit berbincang, Martin mengajak pasangan itu untuk melihat unit. Di perjalanan, Gemma dan Tom terlihat sangat bahagia dan menikmati perjalanan mereka. Sesampainya di sana, terlihat semua bangunan rumah sama persis. Namun yang membuat komplek perumahan ini sangat mengerikan, keadaannya sangat sepi. Lalu Martin berhenti di rumah nomor 9. Kemudian Martin mengajak masuk mereka untuk lihat-lihat. Tapi ada yang aneh. Ternyata rumah itu sudah tersedia satu kamar untuk anak laki-laki, lengkap dengan fasilitasnya. Namun Gemma dan Tom tidak curiga. Mereka menganggap itu fasilitas yang disediakan oleh developer. Ketika mereka melihat-lihat ke belakang rumah, tiba-tiba Martin menghilang. Setelah mencari Martin yang tak kunjung ketemu, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Tapi mereka kebingungan dengan arah jalan keluar karena semua terlihat sama persis. Yeah. What, you think it was back there? Yeah, I think it was back there. Setelah kesana kemari, mereka tidak menemukan jalan keluar. Malah mereka kembali ke rumah nomor 9 tadi. Sampai akhirnya Tom mencoba untuk menyetir, tapi tetap sama, tidak menemukan jalan keluar. Number fucking 9 again. Fuck this. Setelah mencari jalan keluar hingga larut malam dan bensin pun habis, tapi anehnya mereka habis bensin tepat di depan rumah nomor 9 lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk dan bermalam di sana. Keesokan harinya, Tom naik ke atas genteng untuk mengecek keadaan sekitar. Be careful. What do you see? Setelah melihat semua bangunan sama persis sejauh mata memandang, Tom menemukan ide untuk mengikuti cahaya matahari. Hingga larut malam, mereka tidak menemukan jalan keluar. Ketika harapan mulai hilang, mereka menemukan sebuah rumah yang menyala, yang membuat mereka sedikit bahagia. Namun setelah masuk ke dalam rumah itu, ternyata itu rumah nomor 9. Mereka sangat frustasi. Lalu Gemma menemukan sebuah box yang berisi persediaan makanan dan yang lainnya. Tom sangat marah. Dia lalu merobek kardus itu untuk membakar rumahnya.
Mereka berdiam di seberang rumah sembari melihat rumah nomor 9 itu hancur terbakar. Keesokan harinya, tiba-tiba ada box lagi. Kali ini isinya bayi laki-laki. Di box itu terdapat tulisan, "Besarkan bayi ini dan kalian akan dibebaskan." "98 hari telah berlalu. Anak yang kemarin bayi sekarang sudah besar. Pertumbuhannya luar biasa sangat cepat. Anehnya, anak ini suka menirukan omongan dan kelakuan Gemma juga Tom. Nah, kalau anak itu sedang lapar, dia akan teriak sangat kencang. Hari itu mereka berdua duduk di depan. Mereka sangat penasaran siapa yang setiap hari mengantarkan box itu. Si Tom sudah siap-siap pegang senjata untuk membantai siapapun yang datang. I don't know why we do this. Waiting to bash their brains out with a pig. Ketika Tom membuang rokoknya, terjadi keanehan di tanahnya. Akhirnya mereka menggali tanah itu. Hari demi hari si Tom menggali tanah itu, namun belum ada kunjung hasil. Malam itu mereka berdua duduk di dalam mobil. Mereka merasa hanya mobil ini yang benar-benar nyata. Ternyata pas dinyalakan, aki mobilnya masih nyala. Lalu mereka memutar lagu dan joget bareng. Tak lama dari itu, si anak juga ikut joget pargoy. Si anak itu mendorong si Tom hingga jatuh. Tom yang kesal membalas si anak itu. Si Gemma yang melihat itu merasa kasihan, lalu menolong anak itu. Ternyata anak itu terus menganggap si Gemma adalah ibunya. Tapi Gemma selalu bilang, "Aku bukan ibumu." Pas Gemma keluar kamar, anak itu berteriak seolah-olah tak terima dengan pernyataan Gemma. What the fuck do you want? We fed you! Shut up! Shut up! Semua kegiatan mereka berulang seperti itu setiap harinya. Sampai di suatu malam, anak itu menonton TV dengan sangat kencang. Namun yang dia tonton sangat tidak jelas. Dan anak itu tidak bisa dilarang. No! On! No! Whatever. Ketika sarapan, anak itu membuat ulah lagi. Saking kesalnya, Tom mengurung anak itu di dalam mobil. Tom mengatakan pada Gemma, pasti nanti ada yang datang untuk menyelamatkan anak itu. Namun Gemma yang tidak tega, akhirnya anak itu dikeluarkan dari mobil. Keesokan harinya, Gemma mulai mencoba menerima keanehan dari anak itu. Dia juga mengatakan akan memecahkan misteri di balik anak aneh ini. Keesokan harinya, anak itu menghilang. Lalu Gemma mencoba mencarinya hingga sore hari. Ketika kembali ke rumah, ternyata anak itu sudah ada di depan rumah. Terlihat dia memegang buku. Namun isi dalam buku itu sangat aneh. Banyak gambar yang sama dengan yang ditonton anak itu di TV. Terdapat juga gambar manusia namun memiliki leher yang aneh. Dan banyak simbol-simbol aneh yang sulit dipahami oleh manusia pada umumnya. Gemma yang penasaran anak itu dapat buku dari mana, dia pun meminta untuk anak itu memperagakan orang yang dia temui tadi siang. When you met today, be that person. Overwhelmed again, mother. Your mother! Saking cepat pertumbuhan anak itu, sekarang dia sudah dewasa. Bahkan Gemma dan Tom sudah tidak berani makan bersama dengan anak itu. Karena telah dewasa, kita sebut anak itu dengan nama Alec. Oke?
Terlihat Tom sangat lemas karena setiap hari memaksakan untuk menggali tanah terus. Dan Gemma tiap hari mencoba mengikuti si Alex pergi kemanapun dengan harapan bisa menemukan jalan keluar. Namun yang ada malah nyasar dan terus berputar di situ-situ aja. Di hari itu, Tom menemukan sesuatu di dalam tanah itu. Ternyata itu adalah mayat. Tom sangat kaget, di mana keadaan Tom semakin lemah. Namun mereka berdua dikunci dari luar rumah oleh si Alex. Keesokan harinya, Tom sudah sangat lemah dan tidak bisa melakukan apapun. Mereka seharian hanya terduduk di depan rumah sambil mengingat kenangan mereka sampai ketika Tom meninggal dunia. Tom. Malam harinya, si Alex datang membawa box yang isinya yaitu kantong mayat. Lalu mayat Tom langsung dimasukkan ke dalam lubang yang selama ini dia gali. Gemma sangat tertekan hingga keesokan harinya Gemma mencoba membunuh si Alex. Namun si Alex kabur ke kolong rumah. Gemma mencoba mengikuti si Alex, namun Gemma malah seperti masuk ke dimensi lain. Di situ dia melihat si Alex kecil yang sedang dirawat oleh pasangan yang berbeda. Terlihat juga ibu-ibu itu sangat tertekan, sama seperti Gemma selama ini. Si Gemma terus-menerus menembus dimensi. Gemma diperlihatkan ternyata banyak orang lain juga yang mengalami hal sama persis sama dengan Gemma dan Tom selama ini. Sampai akhirnya dia terkejut dan jatuh di tangga. Dan lagi-lagi dia kembali ke rumah nomor 9. Si Gemma yang sekarang sekarat dimasukkan ke dalam kantong mayat oleh si Alex. Lalu Gemma dibuang ke dalam lubang itu bersama dengan mayat Tom. Padahal belum jelas Gemma telah mati atau belum. Setelah semuanya dirapihkan, si Alex pergi dengan mengendarai mobilnya si Gemma. Ternyata si Alex datang ke developer Yondek. Terlihat sekarang Martin sudah tua dan sekarat. Sebelum si Martin meninggal, dia memberikan name tag-nya ke si Alex. Film pun tamat. Gimana mengerti? Itulah alur cerita film Vivarium yang menceritakan parasit yang terus berulang hingga menjadi siklus. Jika kalian menonton full movie-nya, kalian akan merasakan sangat tidak nyaman sekali. Sumpah, nggak bohong. Jadi, hati-hatilah membeli sebuah perumahan. Pilihlah perumahan yang menawarkan beli rumah gratis istri, tapi bukan anak. Ingat loh, istri bukan anak. Mudah-mudahan kalian terhibur. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. And his name is John C.